Cerita ini telah diambil daripada dua orang sahabat bernama Nila dan Esther. Dapat menyewa rumah kondo yang bertempat di pinggir kota raya adalah menyeronokkan. Yalah, kenapa tidak? Tempat agak jauh dari kesibukan kota, pemandangan dari rumah sewa pula masih dapat melihat kehijauan perbukitan. Jam menunjukkan jam 12 malam, keadaan di luar pula gerimis sejak petang tadi. Dua sahabat ini masih sibuk membersihkan setiap sudut rumah yang baru disewa mereka. Tiba-tiba hujan menjadi lebat berserta gurun dan petir sambung menyambung. Nila bergegas menutupi semua tingkap rumah untuk mengelak air hujan masuk ke dalam rumah. Masih jelas kedengaran di minda Nila apabila menerima panggilan petang tadi oleh seorang lelaki yang bernama Atin. "Halo," Nila bercakap. "Sila pesan istri dan anak saya untuk pulang sekarang," jawab Atin dalam telepon dengan nada yang sedih. Nila mengatakan, "Saya penyewa baru di sini, mungkin Encik tersalah nomor." Atin pun menjawab, "Saya tahu mereka di situ. Sila pesan kepada mereka untuk kembali. Tapi Encik, tidak ada orang lain di rumah ini kecuali kami berdua saja." Sebelum Nila menyambung percakapan, telepon telah diletakkan oleh lelaki tersebut. "Siapalah lelaki ini? Mungkin dia sudah bertengkar dengan istrinya," Nila berkata dalam hati. Nila tidak menceritakan perkara ini kepada Esther karena pasti lelaki tersebut tersalah nomor. Beberapa minggu kemudian lelaki tersebut kembali menelepon bertanyakan anak dan istrinya. Puas Nila menegaskan bahwa tidak ada penghuni lain di rumah ini kecuali mereka berdua. Namun lelaki itu masih mengatakan untuk menyuruh istri dan anaknya pulang dengan nada rayu dan sedih. Setelah beberapa hari lelaki tersebut kembali menelepon, dan kali ini Nila bertanya nama anak dan istri lelaki tersebut. Lelaki itu memberitahu bahwa anaknya bernama Niko manakala istrinya bernama Susan. Pada akhir perbualan mereka Nila mengatakan untuk melaporkan perkara ini kepada polis sekiranya dia terus mengganggu. Malam itu Nila menceritakan kepada Esther tentang panggilan pelik yang diterimanya. Esther pun mengatakan sekiranya lelaki itu menelepon lagi beritahu saya, biar aku yang jawab, kata Esther. Tidak lama selepas Esther berkata demikian, telepon berbunyi, lalu Nila mengangkat ganggang telepon. Tapi tidak ada suara daripada pemanggil membuatkan Esther hilang sabar dan merebut ganggang telepon daripada Nila. Esther memberikan bebelan kepada pemanggil telepon tersebut dan meletakkan telepon. Nila bertanya tentang reaksi pemanggil tersebut. Namun Esther mengatakan pemanggil itu hanya diam. Pagi keesokan harinya Nila bangun menuju ke dapur untuk membilas muka dan mandi. Alangkah terkejutnya Nila apabila mendapati dapur dalam keadaan berselerak seperti dimasuki pencuri. Mungkin Esther terlanggar semalam, kata Nila. Dia pun mengemaskan kawasan dapur dan meneruskan hasratnya untuk ke kamar mandi. Semasa berkemas untuk pergi bekerja, Nila terdengar jeritan Esther daripada dapur. Apabila Nila pergi melihatnya, Esther sedang mengemaskan dapur yang masih berselerak. Nila pun tertanya-tanya karena seingat Nila dia baru membersihkan dapur sebentar tadi. Kejadian dapur berselerak seperti dimasuki pencuri berlaku beberapa kali dalam seminggu. Yang mengherankan jika dilakukan pencuri, itu agak mustahil karena pintu sentiasa berkunci. Pada hari berikutnya telepon kembali berdering pada jam 12 malam. Seperti biasa Nila dan Esther sudah mengetahui pasti lelaki tersebut yang menelepon. Karena setiap panggilan yang diterima dari lelaki tersebut berlaku pada 12 malam. Esther menyambut telepon tersebut. Seketika mukanya menjadi pucat, dan terus meletakkan telepon. Nila bertanya apa yang sudah terjadi. Esther tanpa berkata panjang menyuruh Nila untuk bersiap. Esther membawa Nila ke rumah tuan rumah ketika itu juga menggunakan kereta. Nila masih tertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Setibanya ke rumah tuan rumah, mata Encik Andian terbeliak mendengar cerita Esther. Dan Esther menanyakan apa yang pernah terjadi di rumah tersebut. Encik Andian pun menceritakan bahwa dahulu ada satu keluarga yang menginap di rumah itu. Oleh karena suami kepada Susan cemburu, Susan dan anaknya Niko tewas dibunuh sebelum suaminya bertindak membunuh diri. Sudah beberapa orang penyewa mengalami gangguan yang sama membuatkan mereka meninggalkan rumah tersebut karena sering diganggu panggilan lelaki misteri tersebut. Tanpa berkata panjang Esther pun memberitahu bahwa tidak tahan kepada gangguan tersebut kami juga akan mencari rumah sewa yang lain. Encik Andian hanya mengangguk karena paham akan situasi tersebut. Inilah kisah panggilan lelaki misteri episode kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.